program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu. Biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Jadi kalau sebulan berarti dana untuk makan gratis itu sampai 30 triliun rupiah per bulan. Atau 365 triliun rupiah per tahun. Kalau Prabowo jadi presiden, maka program makan gratis itu akan menggunakan dana negara 365 triliun rupiah per tahun dikalikan 5 tahun. Atau hampir 2000 triliun rupiah dana dibuang hanya untuk makan gratis saja. Gila. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran terpilih pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, dalam acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi kebijakan umum Prabowo dan Gibran bertemakan cita-cita penerus negeri di Kembang Jakso. Rabu 13 Desember, Burhanuddin memerinci ada 82,9 juta warga yang akan menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Rinciannya 44 juta untuk anak-anak SD, SMP, SMA, 30 juta untuk anak balita, pesantren, 5 juta ditambah ibu hamil, 33 juta. Menjadi total 82,9 juta. Burhanuddin memprediksi dengan jumlah tersebut biaya yang dibutuhkan adalah senilai 1 triliun rupiah per harinya. Jadi kalau setahun kira-kira 300 triliun lebih. Gila, dari program tersebut kata Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun. Besarnya dana yang harus keluar, hal ini membuat pegiat media sosial Denny Siregar beraksi. Denny tidak bisa membayangkan bocornya anggaran negara ini nantinya. Apa artinya melalui program Prabowo dan partainya akan menjalankan praktik oligopoli yang bertujuan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara demi meraup keuntungan untuk diri dan kroninya. Masih nggak percaya? Berdasarkan rekam jejak yang ada, hal ini pernah dipraktikkan ketika Anies yang didukung Prabowo Gerindra sukses menjadi gubernur Jakarta, yang mana program tambahan gizi bagi seluruh siswa sekolah negeri di Jakarta dihandle oleh perusahaan adik Prabowo Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Masih ingat kan awal-awal ketika Prabowo menjadi Menhan, di mana Prabowo menerbitkan surat keputusan tertanggal 16 November. Prabowo meresmikan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diproyeksikan sebagai perusahaan yang akan mengelola budget besar 1.760 triliun rupiah untuk menangani pengadaan dan modernisasi sistem pertahanan yang kesemuanya diisi kroninya Prabowo. Dan parahnya, belakangan PT TMI yang keberadaannya sudah tersebar luas itu tiba-tiba saja menghilang dari peredaran. Gila juga yang terjadi pada kasus gagal totalnya program proyek Food Estate yang ternyata dikelola oleh kroninya Prabowo, yang disinyalir mereka telah memanen keuntungan dari proyek tersebut dan sedang berupaya mengide investasi sekitar 33 triliun. Ironisnya, justru saat ini Prabowo sedang menebarkan angin surga dengan mengkampanyekan program makan dan susu gratis jika hadirinya terpilih menjadi kepala pemerintahan mendatang. Mereka berusaha meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu berdasarkan kalkulasi yang sudah dilakukan tim Prabowo, yang mana program makan gratis yang diwacanakan akan menelan anggaran sebesar 300 triliun rupiah per tahunnya. Sebuah rencana program yang bombastis yang membutuhkan anggaran fantastis. Bola yang pasti banyak orang dibuat menangis karena masyarakat paham Prabowo dan Gerindra sedang berusaha ngapusi dengan jargon program yang tidak logis dan realistis.
Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran terpilih pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah, dalam acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi kebijakan umum Prabowo dan Gibran bertemakan cita-cita penerus negeri di Kembang Jakso. Rabu 13 Desember, Burhanuddin memerinci ada 82,9 juta warga yang akan menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Rinciannya 44 juta untuk anak-anak SD, SMP, SMA, 30 juta untuk anak balita, pesantren, 5 juta ditambah ibu hamil, 33 juta. Menjadi total 82,9 juta. Burhanuddin memprediksi dengan jumlah tersebut biaya yang dibutuhkan adalah senilai 1 triliun rupiah per harinya. Jadi kalau setahun kira-kira 300 triliun lebih. Gila, dari program tersebut, kata Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun. Besarnya dana yang harus keluar, hal ini membuat pegiat media sosial Denny Siregar beraksi. Denny tidak bisa membayangkan bocornya anggaran negara ini nantinya. Apa artinya melalui program Prabowo dan partainya akan menjalankan praktik oligopoli yang bertujuan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara demi meraup keuntungan untuk diri dan kroninya. Masih nggak percaya? Berdasarkan rekam jejak yang ada, hal ini pernah dipraktikkan ketika Anies yang didukung Prabowo Gerindra sukses menjadi gubernur Jakarta, yang mana program tambahan gizi bagi seluruh siswa sekolah negeri di Jakarta dihandle oleh perusahaan adik Prabowo Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Masih ingat kan awal-awal ketika Prabowo menjadi Menhan, di mana Prabowo menerbitkan surat keputusan tertanggal 16 November. Prabowo meresmikan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diproyeksikan sebagai perusahaan yang akan mengelola budget besar 1.760 triliun rupiah untuk menangani pengadaan dan modernisasi sistem pertahanan yang kesemuanya diisi kroninya Prabowo. Dan parahnya, belakangan PT TMI yang keberadaannya sudah tersebar luas itu tiba-tiba saja menghilang dari peredaran. Gila juga yang terjadi pada kasus gagal totalnya program proyek Food Estate yang ternyata dikelola oleh kroninya Prabowo, yang disinyalir mereka telah memanen keuntungan dari proyek tersebut dan sedang berupaya mengide investasi sekitar 33 triliun. Ironisnya, justru saat ini Prabowo sedang menebarkan angin surga dengan mengkampanyekan program makan dan susu gratis jika hadirinya terpilih menjadi kepala pemerintahan mendatang. Mereka berusaha meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu berdasarkan kalkulasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja